Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama kakak Miranda di ibadah kita pada pagi hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena pada kesempatan hari ini kami boleh ibadah seperti biasa walaupun online ya Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, untuk nyanyian pembuka kita buka Kidung Ceria nomor 213, Dengar Panggilan Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik kelas TK di rumah. Apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan kalau adik-adik dan keluarga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Minggu ini berjumpa dengan Kak Gista dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kak Gista akan membawakan cerita firman Tuhan untuk adik-adik kelas TK di rumah. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Iya, Kak Gista yakin dan percaya adik-adik di rumah semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mendengar dan mengerti apa yang firman Tuhan mau ajarkan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah berdoa. Tadi adik-adik siapa yang berdoa bersama-sama? Iya, adik-adik di rumah pasti sudah berdoa bersama-sama tadi dengan Kak Gista ya, sebelum kita membaca Alkitab. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Adik-adik di rumah sudah menyiapkan Alkitabnya? Boleh dibantu oleh Mama dan Papa ya untuk menyiapkan bacaan Alkitab kita minggu ini. Bacaan Alkitab kita minggu ini terambil dari Kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18 adik-adik. Dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18. Nah, adik-adik di rumah, ada yang sudah pintar membaca? Sudah lancar membacanya? Pintar. Berarti adik-adik bisa bersama-sama membaca dengan Kak Gista ya. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan adik-adik. Dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18. Mari kita membacanya adik-adik. Beginilah firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian keluar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka.
Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita tadi kan sudah membaca firman Tuhan dari Alkitab. Yang mau kita dengar, cerita firman Tuhan untuk minggu ini adalah tentang perumpamaan talenta, adik-adik. Talenta pada waktu itu maksudnya adalah uang. Nah, ceritanya adalah ada seorang tuan yang kaya raya yang punya banyak talenta atau uang. Dan dia mau pergi adik-adik, mau pergi ke luar negeri. Sebelum tuan kaya raya ini pergi, ia memanggil 3 orang hambanya. Hamba yang pertama, hamba yang kedua, dan hamba yang ketiga. Hamba-hamba itu dipanggil oleh tuan yang kaya raya ini adik-adik. Apa ya yang mau dikatakan oleh tuan kaya raya ini kepada hamba-hambanya? Ternyata adik-adik, tuan yang kaya raya ini mau membagikan talenta-talenta ke hamba-hambanya. Mau membagikan uang-uang yang ia punya kepada hamba-hambanya itu. Nah, hamba yang pertama adik-adik diberikan 5 talenta atau 5 keping uang. Lalu hamba yang kedua diberikan 2 talenta atau 2 keping uang adik-adik. Lalu hamba yang ketiga diberikan 1 talenta atau 1 keping uang. Semuanya diberikan oleh tuan kaya raya itu kepada hambanya menurut kemampuan hambanya masing-masing adik-adik. Lalu setelah tuan kaya raya itu selesai membagikan talenta-talenta atau keping-keping uang tadi kepada hamba-hambanya, tuan kaya raya ini pergi adik-adik ke luar negeri selama berbulan-bulan. Nah, apa yang dilakukan oleh ketiga hamba tadi adik-adik? Hamba yang pertama tadi dapat berapa keping uang? Dapat 5 keping uang. Dia lalu pergi dan mengusahakan 5 keping uang itu. Begitu juga dengan hamba yang kedua adik-adik. Ia pergi membawa 2 keping uang dan mengusahakan uang itu. Tapi hamba yang ketiga, dia pergi untuk menggali lubang dan menguburkan 1 keping uang yang sudah diberikan oleh tuannya tadi adik-adik. Lalu setelah waktu yang lama, akhirnya tuan kaya raya pulang dari liburannya ke luar negeri. Datang kembali dan menemui ketiga hambanya tadi adik-adik. Lalu datanglah ketiga hamba tadi menghadap tuan kaya rayanya. Hamba yang pertama adik-adik tadi dikasih berapa keping uang? 5 keping uang. Karena ia rajin dan berbuat baik, juga bertanggung jawab kepada tuan kaya raya, hamba yang pertama mengusahakan 5 keping uangnya sehingga bertambah jadi banyak adik-adik. Bertambah lagi jadi 5. Jadi 5 ditambah 5, jadi dia hamba yang pertama mempunyai 10 keping uang. Wah, tuannya sangat senang sekali.
Lalu hamba yang kedua adik-adik, tadi dikasih berapa keping? Dikasih 2 keping uang. Dan hamba yang kedua juga sangat rajin, baik hati dan bertanggung jawab. Ia mengusahakan 2 keping uang yang diberikan oleh tuannya. Lalu ia mendapatkan tambahan juga 2 keping uang lagi. Sehingga 2 ditambah 2 jadinya 4 keping adik-adik. Hamba yang kedua jadi punya 4 keping. Lalu apa yang terjadi dengan hamba yang ketiga adik-adik? Hamba yang ketiga tadi dikasih 1 keping uang. Tetapi ia pemalas adik-adik. Ia tidak mengusahakan uangnya, tapi malah dikubur di dalam lubang. Lalu saat tuannya datang, dia harus membawa uang kepingnya lagi. Dan dia hanya punya 1 keping uang. Karena tidak diusahakan, hanya dikubur. Lalu tuannya marah karena ia tidak mau rajin dan bertanggung jawab untuk mengusahakan keping uang yang ia punya. Sehingga keping uangnya tidak bertambah. Nah, sekarang Kak Gista mau tanya ke adik-adik. Adik-adik di rumah kira-kira mau menjadi seperti siapa? Mau menjadi seperti hamba yang pertama? Atau hamba yang kedua? Atau hamba yang ketiga? Nah, tentunya adik-adik semua harus menjadi seperti hamba yang pertama dan kedua ya, yang selalu rajin dan bertanggung jawab untuk mengusahakan talenta yang ia punya yang telah diberikan. Tidak seperti hamba yang ketiga, yang pemalas dan tidak bertanggung jawab untuk mengusahakan talenta yang ia terima dari tuannya. Nah, adik-adik, tahu nggak sih gimana caranya ya jadi hamba yang rajin? Supaya bisa jadi hamba yang rajin, kita bisa melakukannya melalui hal-hal sederhana adik-adik. Misalnya adik-adik di rumah, siapa yang punya mainan? Pasti mainannya banyak. Siapa yang mainannya banyak? Iya, adik-adik di rumah pasti punya mainan. Nah, kalau adik-adik habis bermain, mainannya banyak. Setelah bermain, adik-adik kalau mau jadi hamba yang rajin, berarti adik-adik harus merapikan kembali mainannya, membereskan mainannya, dikembalikan ke tempat-tempatnya supaya rumah adik-adik tetap terlihat rapih dan tidak berantakan. Nah, adik-adik, selain itu, Kak Gista mau kasih tahu juga nih adik-adik di rumah. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga diberikan talenta loh adik-adik oleh Tuhan Yesus. Semua anak-anak Tuhan pasti diberikan talenta. Tapi talentanya bukan keping uang. Apa ya talentanya? Talenta yang Tuhan berikan kepada kita adalah suatu kemampuan adik-adik. Suatu hal yang kita bisa lakukan. Misalnya adik-adik ada yang suka lihat pensil warna dan kertas. Wah, mungkin adik-adik talentanya mewarnai, melukis, atau menggambar. Atau adik-adik ada yang bisa main alat musik, bisa bernyanyi, suaranya merdu. Nah, itu adalah talenta juga adik-adik. Kita harus coba mencari tahu adik-adik, apa ya talenta yang sudah Tuhan kasih untuk kita melalui hal-hal yang kita suka dan kita bisa lakukan. Nah, kalau kita sudah tahu apa talenta kita bisa lakukan apa, bernyanyi atau melukis, mewarnai, menggambar. Kita harus mengembangkan talenta itu adik-adik. Kalau kita suka mewarnai atau melukis, kita harus rajin terus mewarnai, melukis, sehingga hasil karya kita bisa bagus. Kalau misalnya kita suka bernyanyi, kita suka main alat musik, kita harus selalu berlatih adik-adik, supaya kemampuan kita menjadi semakin bagus. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu apa talenta kita sudah melatih talenta kita harus ingat adik-adik, apa yang kita bisa, talenta apa yang kita dapat, dan kemampuan apa yang bisa kita lakukan. Semua itu asalnya dari Tuhan Yesus. Kita harus ingat
kalau Tuhan Yesus yang kasih kita kemampuan untuk melakukan semua hal yang baik. Nah, untuk itu adik-adik, semua yang bisa kita lakukan, kita harus melakukannya untuk Tuhan, dan kita harus selalu bersyukur karena Tuhan Yesus selalu memberkati kita dengan banyak hal baik. Demikianlah adik-adik firman Tuhan untuk minggu ini. Semoga adik-adik kelas TK di rumah bisa mengerti dan memahami juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik kelas TK, sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berterima kasih atas kesempatan ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh membimbing kami dan menyertai kami supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang rajin dan bisa menggunakan talenta-talenta dan kemampuan kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih untuk berkat kesehatan, sukacita, dan perlindungan dari Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau senantiasa selalu memelihara kehidupan kami dan orang-orang yang kami kasihi. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, untuk merespon firman kita pada pagi hari ini sekaligus lagu persembahan, kita buka kaca kita halaman 355, Aku Bawa dan Berikan. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik, jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya dapat berguna bagi gereja dan pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sekian jumpa kita pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan lagu dari Gita Bakti 281, Mari Hitunglah Talenta.
Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA pada hari ini, kita akan berdoa kembali. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama kami mengikuti IMPA ini meskipun secara daring di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan boleh berkenan untuk ibadah yang sudah kami lakukan pada saat ini, dan kiranya juga Tuhan selalu mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk selalu menolong dan membimbing kami supaya kami selalu jadi anak yang taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekian IMPA kita pada pagi hari ini. Kami harap kalian dapat merespon firman Kakak dengan baik. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.